Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nasibitallah wa ta'ati la'akum turhamun. Masyaallah muslimin, masyaallah mukminin rahimakumullah. Mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kenikmatan berupa dapat berkumpulnya kita kembali di sini untuk menjalankan kewajiban kita berupa thalabul ilmi. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada sahabatnya dan pada kita semua sampai akhir hayat kita nanti. Mari kita sama-sama mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Zulmun atau kezaliman. Pada pertemuan pertama kita sudah bahas maknanya. Makna bahasa dari zolim adalah artinya adalah kegelapan. Kegelapan dalam makna tiga, yaitu kegelapan ketiadaan cahaya, kegelapan kesesatan, dan kegelapan kekafiran. Kemudian zolim juga bermakna istilah, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawannya zolim jadi adil. Zolim juga bermakna nakus atau berkurangnya, bersikap kurang, yaitu melalaikan kewajiban dan melakukan yang haram-haram, zolim. Ya, kemudian minggu lalu pertemuan pertama itu kita juga diajak untuk mengetahui bahwa ada larangan zolim dari Allah dan Rasulnya. Iyyakum bizulmun, jauhilah kezaliman, karena zaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Itulah kira-kira waktu pertama kali kita mengenal soal zalim. Nah, pada malam ini kita akan beranjak kepada jenis kezaliman. Dalam hadis yang dibawakan terakhir kemarin di pertemuan pertama, ada hadis yang bunyinya begini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, az-zulmu salasatun. Zalim itu ada tiga, ya kan? Zalim pertama, fazulmun la yaghfirullah, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Wa zulmun yaghfirullah, nomor dua, kezaliman yang diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, wa zulmun la yatrukuhullah, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Jadi tiga nih. Kezaliman ada tiga. Kezaliman yang tidak diampuni, yang diampuni, dan yang tidak akan dibiarkan. Melihat dari tiga jenis ini, maka kesimpulan pertama kita, kezaliman adalah keburukan. Ya kan? Keburukan adalah kejahatan. Itu dulu. Jadi kalau bicara kezaliman, pasti perbuatan yang menimbulkan dosa. Makanya ada istilah tidak diampuni. Ya kan? Jadi kezaliman nih, kalau boleh kita simpulkan, dia adalah perbuatan yang buruk yang menimbulkan dosa. Jenisnya apa? Jenisnya pertama, perbuatan itu tidak akan diampuni. Kedua, perbuatannya diampuni. Ketiga, perbuatannya tidak akan dibiarkan. Tiga-tiganya mengandung dosa. Dan tiga-tiganya pelakunya manusia. Sekarang kita masuk ke dalam model yang pertama, yaitu kezaliman yang tidak akan diampuni. Apa itu kezaliman yang tidak akan diampuni? Definisinya begini. Fa ammaz zulmul ladzi la yaghfirullah, adapun kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah, fasyirku, adalah kesyirikan, adalah perbuatan syirik. Wa qala Allahu ta'ala, sedangkan Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, oke. Dek, dibagikan dulu, Dek, supaya jelas, Dek. Jadi definisinya dulu ya. Hadis nomor pertama nih. Pelan-pelan kita baca hadis nomor pertama.
Hadis dari Abu Daud ya. Yuk kita breakdown dulu ya. Dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, az-zulmu salasatun. Kezaliman itu ada 3 jenis. 1, fazulmun la yaghfirullah. 1, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. 2, wazulmun yaghfirullah. Kezaliman yang akan diampuni oleh Allah. 2. 3, fazulmun la yatrukuhullah. Dan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Baru masuk ke di bawahnya. Fa ammaz zulmul ladzi la yaghfirullah. Adapun kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah fasyirk, perbuatan syirik. Wa qala Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Ya, berarti ini tidak akan diampuni. Terus definisi yang kedua, fa ammaz zulmul ladzi yaghfirullah. Adapun kezaliman yang akan diampuni oleh Allah, lihat, fa zulmul ibadi anfusahum fiha bainahum wa baina rabbihim. Adalah zalimnya manusia kepada dirinya sendiri, yakni lalainya manusia terhadap kewajiban antara dirinya dan Tuhannya. Itu yang nomor 2. Ini pasti diampunin kalau minta ampun, ya. Ntar saya jelaskan. Baca sampai akhir dulu ya, sampai akhir. Yang ketiga, wa amma zulmul ladzi la yatrukuhullah. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah, ya, fazalmul ibadi ba'dahum ba'da hatta yadina li ba'dihim min ba'd. Zalimnya seorang hamba kepada sesamanya sampai mereka saling maafkan. Nah, lihat nih. Jadi ini ada kekacauan, rusaknya hubungan antara kita dengan Allah dan rusaknya antara hubungan kita dengan sesama manusia. Kezaliman nomor 1 dan 2 adalah rusaknya hubungan antara kita dengan Allah. Yang nomor pertama, syirik. Syirik itu gini, kita membelokkan sumpah kita bahwa Allah itu satu, kita buat 2 atau lebih. Itu yang pertama. Maka Allah tersinggung. Siapa yang melakukan ini tidak akan saya ampuni, kata Allah gitu. Makanya kata Rasulullah, fazulmu la yaghfirullah. Syirik itu tidak akan diampuni. Yang kedua, fazulmu yaghfirullah. Zalim yang diampuni. Kenapa diampuni? Begini, karena zalimnya bentuknya gini. Manusia menjadi hamba Allah, dia tahu tugasnya, yaitu imtisalu awamirillah, melaksanakan semua perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangannya. Dia langgar, perintahnya nggak dilaksanain, larangannya dilanggar, maka dia disebut oleh Allah dia menzolimi diri sendiri karena bodoh, sehingga Allah bisa mengampuni selama orang itu sadar, wah saya salah nih, saya minta ampun, diampuni. Inilah yang makna surat Ali Imran 135, walladzina adza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Adapun orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji dan menzolimi diri sendiri, artinya melanggar perintah Allah, ya, lalu dia ingat sama Allah dan minta ampun, kan, sambil dia berkata begini, wa may yaghfiru dzunuba illallah, nggak ada lagi yang bisa ngampunin aku kecuali Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu, dan dia nggak ngulangin lagi. Artinya pokoknya ketika dia ada berbuat kesalahan, berarti dia melanggar perintah Allah, atau tidak mengerjakan perintah Allah atau melanggar larangan Allah, maka seketika itu dia disebut
menzalimi diri sendiri. Ketika dia minta ampun, ini diampunin. Itu yang kedua. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ini adalah rusaknya hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Bedanya nomor 1 pasti nggak diampunin. Nomor 2 bisa diampunin. Nah, yang ketiga adalah kezaliman yang tidak akan Allah biarkan. Artinya kita berbuat jahat dan buruk kepada sesama manusia. Allah nggak akan biarkan. Allah tersinggung juga. Loh, kamu kan makhluk, saya ciptakan. Kamu makhluk, saya ciptakan. Kamu saya kasih hak yang sama. Kok kamu tahu-tahu menzalimi dia? Entah membentak, entah memukul, entah membuat tersinggung, entah apa. Sehingga Allah tidak biarkan. Kamu selama masih ada masalah dengan itu, saya akan biarkan kamu dalam dosa. Begitu kamu berbaik-baikan, menyelesaikan kezaliman kamu, baru kamu saya beri ampun. Artinya saya nggak biarkan itu sampai selesai. Gitu. Paham seperti ini? Paham. Kalau sampai nggak saling memaafkan sampai gimana? Itu tadi kan saling memaafkan. Iya. Karena masalahnya nggak memaafkan sampai. Maka alaihissallahu biakamil hakimin. Allah yang menyelesaikan. Allah yang memberi keadilan kepada orang yang dizalimi. Pasti nanti ditemukan di sono. Nah, karena Rasulullah sudah berpesan, fattaqi da'watal mazlum. Takutlah kamu pada doanya orang yang dizalimi. Ya kan? Fa innahu laisa bainallahi wa bainahul hijab. Karena doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Allah ada di pihak orang-orang yang dizalimi gitu loh. Berarti Allah kan nggak membiarkan kezaliman terjadi. Ya kan gitu loh. Nah itu. Tapi tadi kata Ustadz kan nggak selesai urusannya, kan nanti Allah nanti yang Iya, menyelesaikan. betul. Kalau misalnya orang mau menzalimi misalnya kita gitu, udah lupain gitu, terus kita menganggap itu selesai, udah nggak apa-apa. Iya. Kalau itu tidak selesai. Tidak selesai. Jadi gini, makanya dalam surat Watini itu ada alaihissallahu biakamil hakimin. Karena orang tuh mencari keadilan di muka bumi, cari keadilan dengan orang lain, pasti nggak ketemu. Coba aja bapak ke pengadilan, ke polisi. Kita udah maafkan gitu. Iya. Kita udah melupain kan udah gitu aja. Iya, kan nanti kan Allah yang memberi keadilan. Jadi kita dizalimi nih. Iya, Kita maafkan. Udah, kita Iya. lupain aja kita. Iya, orang kan belum tahu nih. Heeh. Orangnya Allah yang kasih tahu nanti. Kamu kan berbuat zalim. Dia udah maafkan sih. Pokoknya Allah Maha Adil di situ. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jadi zalim pertama Allah tersinggung. Karena manusia menodai kesucian Allah. Makanya ada istilah dalam Al-Qur'an, subhanallahi amma yasifun, subhanallahi amma yusrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Karena kita salah memperlakukan Allah dalam posisi kita sebagai hamba, Allah sebagai khalik, sebagai pencipta. Maka itu namanya syirik. Sehingga Allah tersinggung, Allah tidak akan mengampuni. Yang nomor 2, zalim, kita ini udah di posisi hamba, cuma tugasnya beribadah, lalu kita nggak mau ibadah, melanggar, ya kan? Maka Allah bilang, oh, Anda zalim, tapi zalimnya bukan pada saya. Zalim diri sendiri, rugi Anda diri sendiri. Kalau Anda sadar minta ampun, saya ampunin. Karena tersinggungnya Allah tidak sama seperti yang pertama. Nah yang ketiga, Allah melihat hubungan antara hamba dengan hamba. Kalau dia saling menzalimi, satu menzalimi, satu dizalimi gitu, Allah nggak membiarkan, Allah mengamati. Lalu hamba yang menzalimi, Pak Joko menzalimi saya, Pak Joko minta ampun sama Allah, Allah tidak akan mengampuni. Allah justru menyuruh kita, selesaikan dulu kamu sama si X, baru saya ampuni kamu. Gitu loh. Berarti kepada yang menzalimi, Allah langsung mengkode orang yang menzalimi itu. Iya. Bukan orang yang merasa dizalimi udah melupakan, itu mah bukan. Allah tidak nggak ngelihat itu. Ngerti Pak ya? Nah, saya ingin kita mengerti ini kenapa? Karena siapa tahu kita pelaku dari ketiga-tiganya ini. Nggak sengaja, siapa tahu. Nggak sengaja kita pernah zolim,
pernah ada hawa syirik, berbuat syirik sehingga Allah tersinggung. Berarti kita dalam posisi makhluk zalim yang tidak akan diampuni. Nomor 2, barangkali kita melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, atau kita tidak menjalankan perintah Allah, maka kita zalim pada diri sendiri. Perkara ini pernah dilakukan pertama kali sebagai contoh oleh Nabi Adam. Coba lihat. Wala taqrabah haja sajarah. Kamu tinggal di surga sama istrimu, pakai semua fasilitasnya, tapi ingat, satu aja larangan saya, jangan dekati pohon ini. Lalu Adam memakan pohon itu. Terlepas dari siapa yang menggoda, Hawa ke iblis ke, dia memakan pohon itu. Lalu Allah tersinggung, ya kan? Berarti Adam kan menzalimi diri sendiri, sehingga Allah juga kasih satu kalimat sama Adam, nih kamu ngaku ya, nih kamu baca ini, saya ampunin. Adam baca, Rabbana zolamna anfusana, tuh maksudnya, Tuhan kami, saya telah menzolimi diri saya sendiri. Ngerti? Ya saya sering baca tapi nggak tahu artinya. Nah iya itu pasti ini. Kenapa dia ngomong gitu? Karena dia sadar bahwa dia melanggar larangan. Sehingga posisi dia, saya setelah mendalimi diri saya sendiri. Rabbana jalan apa? Wa ilam tafiran, kalau kau nggak mengampuni aku, dan aku minal khosirin, aku rugi dong. Gitu loh. Paham nih? Iya, paham. Mantap loh. Itu by desainnya Allah gitu. Itu semuanya desain Allah. Di create-nya begitu kan, karena kita mengenal Tuhan itu dari situ, Pak. Itu nggak tahu artinya, tapi kita pengen baca gitu, Allah mengatakan. Nggak mau tahu. Allah maha tahu, ente yang bego. Atau belum maksudnya. Bukan, saya pengen jelas dulu, karena kata-kata zolim ini kadang-kadang menjadi sebuah yang sering diucapkan, tapi maknanya nggak jelas. Baca-baca lu ngerti nggak? Ya minimal ya, jampuni lah. Nah sekarang kita urut dulu. Kenapa zolim yang paling buruk namanya syirik? Asalnya ada. Asalnya pertama, kita buka dulu surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, lahumul amnu, mereka adalah orang yang mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Ketika turun ayat ini, sahabat nanya, khawatir sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang gak nyampurin iman sama zalim? Pasti ada kan? Nah, sahabat salah paham. Zalim yang dimaksud dalam ayat ini bukan zalim yang biasa, bukan yang nyela orang, bukan. Makanya mereka takut. Siapa di antara kita yang udah beriman terus gak ada zalimnya? Pasti ada zalimnya kan? Gitu. Kata Rasulullah, bukan gitu yang dimaksud. Yang dimaksud zalim dalam ayat yang saya baca ini adalah syirik. Sesuai dengan perkataan Luqman, kata Rasulullah begitu. Lihat hadis nomor 22. Ya. Ini ada asbabul wurud ini. Dari Alqamah, dari Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika turun ayat ini tadi yang tadi ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman yang tadi ini, Al-An'am 82 ya. Maka hal itu terasa berat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata pada Rasulullah nih, aina lam yalbisu imanahu bizulmin, siapakah di antara kami yang tidak pernah mencampuri keimanannya dengan kezaliman? Rasulullah SAW bersabda, bukan seperti itu maksudnya. Bukankah kalian pernah mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim, sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Itu maksud saya gitu. Maksud Allah itu. Jadi orang yang beriman
dan nggak nyampurin imannya dengan syirik, mereka pasti aman. Mereka pasti dapat petunjuk. Gitu maksudnya ayat yang tadi, Al 82 tuh. Maka Rasulullah mengingatkan bahwa Luqman tuh pernah bilang sama anaknya, "Nak, jangan syirik. Syirik itu kezoliman yang besar." Buka surat Luqman ayat 13. Ayo. Surat Luqman ayat 13. Wa isqala Luqmanu li ibnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, ketika anaknya dapat pelajaran dari Luqman, lagi kursus kilat, lagi ngaji nih. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu syirik pada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang amat besar. Jodohin tadi apa yang tadi, bahwa kezaliman yang besar itu adalah yang tidak terampu. Gitu loh. Ya, asalnya dari sini nih, asalnya kenapa dari sini, ya. Nah, kenapa syirik disebut zalim yang besar? Kita balikin dulu ke definisi zalim menurut makna istilah yang kemarin tuh. Coba buka dalil nomor 7 dari Al-Azhari itu. Tahzibul Lughah, ya, bahwa zalim yang dimaksud syirik itu ini, what usyai'in, meletakkan sesuatu fi ghairi maudi'i, bukan pada tempatnya. Nah, syirik disebut zalim karena ini menempatkan Allah tidak pada tempat yang semestinya. Allah berkata, "Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Saya tunggal, saya esa." Orang mensekutukan Allah, ada lagi Tuhan lain. Saya lebih tunduk pada ini, saya percaya kekuatan ini. Sementara dia menyembah Allah, maka Allah bilang, zalim kamu. Ya, gitulah kira-kira ya. Jadi itu. Nah, ini bisa dilihat. Jadi dia tidak memenuhi hak Allah. Hak Allah itu dia disembah dan dia tidak disekutukan. Itu hak Allah. Maka ketika hak Allah timbul, kita wajib kemudian mengikutinya, bertauhid pada Allah. Nah, karena Allah sudah dipenuhi haknya, Allah wajib juga untuk tidak menyiksa kita. Jadi Allah mewajibkan diri, kalau kamu nggak syirik sama saya wajib untuk masukkan kamu dalam surga. Saya nggak akan siksa kamu. Gitu loh. Namanya hak Allah, kewajiban Allah. Hak hamba, kewajiban hamba. Di situ bersikap. Makanya zalim, syirik itu zalim karena seorang hamba tidak memenuhi hak Allah berupa mengesahkan dia gitu. Hadis nomor 4. Dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, Nabi SAW bertanya, "Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya?" Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda lagi, hak Allah atas hambanya ialah hendaknya mereka, hamba itu, beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan satu apapun. Hak Allah, ya, untuk disembah dengan tauhid, ya. Nabi bertanya lagi, tahukah engkau apa hak hamba atas Allah? Berarti kewajiban Allah kan? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda lagi, hak hamba atas Allah atau kewajiban Allah ialah Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka bertauhid. Itu maksudnya zalim, ya Pak, ya. Jadi kalau dia adil, orang adil tuh, orang tauhid itu orang adil. Dia tahu Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Tapi kalau dia zalim, dia bilang, enggak. Saya percaya sama ini, saya percaya gitu loh. Allah diduakan. Termasuk menduakan Allah dengan dirinya sendiri. Bentar. Ya. Pokoknya syirik itu macam-macam. Ya. Jadi kita kembali lagi ke hadis pertama tadi, syirik adalah kezaliman besar yang tidak berampun. Bahaya nih.
tidak diampuni. Kenapa nggak diampuni? Karena syirik mengandung dua muatan besar yang negatif. Pertama, syirik itu dosa paling besar, pelanggaran paling besar, dosa besar, isman azima, dosa besar. Yang kedua, syirik itu barang sesat yang paling jauh. Pertama apa? Syirik mengandung apa? Dosa paling besar, terbesar, paling atas, terbesar. Jadi kalau orang-orang sempat berani syirik nih di hidupnya itu, maka dia menanggung dosa paling besar, yang membuat Allah tersinggung dan murka. Yang kedua, dia telah menjalani hidup yang sesat paling jauh. Sesat ada sesat nyata, sesat dolal mubin, dolal lambai, sesat jauh, dolal lama apa lagi? Ini paling jauh. Sesat dan menyesatkan. Ya, mari kita lihat ya. Jadi dia nggak diampunin. Percuma, karena gini, Allah mendekat, dia malah menjauh, gitu loh. Iya, Allah menyediakan surga, ya, yahdi ila daris salam, dia malah memilih neraka, memilih dosa besar, gitu loh. Ya, mari kita lihat kenapa dia bisa termasuk dosa besar, kenapa dia nggak diampunin. Lihat An-Nisa 48. Ya, saya ingin menggiring Anda supaya jijik sama syirik ini ya. Lihat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Oke? Paham? Ya. Wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau orang berzina sampai diampuni sesuai kehendak Allah. Lihat sekarang nih. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang syirik pada Allah, faqad iftara isman azima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ini dicatat nih, apalin kalau perlu nih. Innallaha la yaghfiru asyirku bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Terus apa? Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Apalin itu. Ya. Maka Rasulullah menegaskan kembali dalam hadisnya nomor 11, lihat. Hadis 11. Ayo, main kebut kita, main kebut. Dari Abdullah, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ayyu zambi a'zam? Dosa apa yang paling besar? Qal, beliau bersabda, ayyaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Termasuk dosa nggak Pak? Kalau Denan, anak Bapak Denan, ngaku yang hidupin dia Pak Wahyu, bukan Pak Iskandar. Tersinggung nggak Pak Iskandar? Tersinggung. Ngerti ya? Ya, jadi ada semacam kayak kita ketidakpengakuan kita bahwa Allah Tuhan kita itu loh. Kita lebih bersandar pada yang lain. Maka Rasulullah bilang, dosa paling besar adalah engkau menjadikan Allah tandingan, padahal dia menciptakan kamu. Maka disebut dalam An-Nisa 48, faqadis tara isman azim. Luar biasa ini zolim. Ya. Sama statement presiden gitu juga kan. Saya jadi presiden karena Hidup Jokowi. Di YouTube nih. saya nggak menyebut namanya. Saya waktu nerangin soal kebijaksanaan Jokowi di 5-6 tahun yang lalu, YouTube saya diperingatin dari itu. Anda telah berbuat ini, maka kami di tag down nama YouTube. Selama saya mengenai apa gitu, udah nggak ada saya lihat di. Ganti judulnya, bikin lagi. Hah? Ganti judulnya. Jangan. Lu nantang apa?
Ya. Nggak nantang Allah. Itu pertama tuh. Jadi dia tidak berampun karena dosa besar. Dosa Pak, dosa tuh nggak kelihatan satuannya, tapi dia jadi bahan untuk nyiksa kita di neraka. Yang kedua, dia nggak berampun karena syirik itu termasuk barang sesat, barang yang sesat jauh. An-Nisa 116. An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, menyekutukan sesuatu dengan Dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang syirik pada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia termasuk orang yang sesat yang paling jauh. Gawat ini. Tuh, jijik gak? Jangan nggak jijik. Ini ancaman gila ini. Seandainya kita pernah syirik zaman dulu ini, Bapak udah, maaf ya, calon ahli neraka ini. Ini gimana nih, netralinnya gimana? Kalau dulu pernah syirik kita. Ya belum tahu dulu baru ngaji juga. Iya, tapi kan udah melekat dosanya. Gimana dong? Ya kan diampun kalau udah ya. Loh, ini lagi ngomongin dia nggak diampunin, lihat. Iya, waktu itu kan apa ya, kita berbuat ini karena pada saat itu ya mungkin belum tahu istilah-istilah ini. Pas kita tahu ya sujud syukur lah. Syukur masuk doa gitu, bersujud. Istighfar. Syukur. Alhamdulillah saya syirik gitu. Kacau. Istighfar gitu. Nah, gini. Jadi ternyata perkataan Allah, innallaha la yaghfiru asyirku bih. Asyiraka bih atau asyirku bih. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik pada dia gitu. Kalau orang yang syirik ini sampai matinya nggak minta ampun. Tapi kalau orang yang syirik sepanjang hidupnya, sebelum nyawanya lepas dari kerongkongan, batasnya nyawa sampai kerongkongan, sempat dia berucap, ya Allah, hamba mohon ampun atas segala kesalahan hamba gitu. Insya Allah Allah ampuni. Batasnya itu. Batasnya ini dapat Bapak lihat di surat Az-Zumar ayat 53. Buka. Ya. Kul, katakanlah Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, termasuk yang syirik ya, segala macam nih. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Lihat baik-baik, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Enggak bertentangan sama ayat tadi, An-Nisa enggak. Ini Allah sendiri yang bilang, hai hambaku yang keterlaluan, yang syirik sama aku, yang segala macam, jangan putus asa. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa, ya kan? Lihat deh, ya, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat 54-nya. Tapi syaratnya, wa anibu ila rabbikum. Tapi kamu kembali ya pada Tuhanmu, maksudnya tobat. Wa aslimu, dan berserah diri. Aku serahkan diriku ya Allah, aku salah. Lihat, min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun, sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Maksudnya apa nih? Mati. Paham sampai sini? Itu dia kuncinya. Udah paham Pak Ustaz Ruli mengenai zalim yang pertama? Gila ini. Ini zalim yang paling gila nih Pak. Tapi Allah masih kasih peluang.
Pokoknya kembali kamu. Kuncinya itu. Kita nggak tahu Ki Joko Bodo meninggalnya gimana. Tapi dia meninggal pulang umroh. Padahal sebelumnya Sebelumnya rukun liar, waduh, santet sana santet sini. Meninggalnya senyum. Ki Joko Bodo, saya nggak tahu itu. Allah kasih peluang apa? Ya kan? Nah itu dia. Pulang umroh meninggal. Maksudnya jangan kalah sama Joko Bodo gitu loh. Jangan kalah sama Joko Bodo, dia. Pinter loh. Ya kalah ganteng apa Bang Aman sama Joko Bodo? Gantengan Bang Aman. Ya kan gitu maksudnya. Sedikit gitu. Ya, jangan dikit-dikit. Enggak, jauh. Yang sono gondrongnya gondrong orkes. Ini kan beneran. Kayak Sultan Brunei. Topinya aja udah lah. Enggak, gitu loh maksudnya. Jadi Allah ancam bahwa syirik itu saya tersinggung. Kata Allah, aku tersinggung. Aku satu, aku esa. Tauhidul af'al, satu dalam perbuatan, satu dalam zat. Semuanya aku dengan sifat yang berbagai macam itu. Jangan kau sekutukan aku. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan aku sekutu-sekutu. Sedangkan kamu mengetahui. Kita langgar, maka kamu nggak akan saya ampuni. Tiba-tiba kamu datang padaku. Ya Allah, takut saya, takut. Aku ampuni. Selama nyawa belum sampai kerongkongan. Hadis nomor 3. Dari Jubair bin Nufair dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba malam yughargir, sepanjang nyawanya belum sampai di kerongkongan. Kalau bapak udah begini nih, ya goodbye my love, bener. Inilah yang Jibril bilang sama Muhammad. Kamu nggak tahu dulu waktu Fir'aun tenggelam tuh, dia bilang kan, aku beriman pada Tuhannya Musa, gitu. Dicekek sama Jibril, Fir'aun, masukin rumput laut mulutnya. Kalau sempet begitu, Allah terima tobat lo, enak aja lo, sepanjang hidupnya songong sama Allah. Iya, Jibril, Udah masuk. itu air udah tumpah lagi nih, kan dia langsung lihat, wah ini kok, baru dia sadar bahwa Musa tuh Tuhannya bener. Tadinya kan nantangin Musa gimana coba? Haman tuh seorang arsitek loh. Haman, tolong kamu bangun gedung yang tinggi supaya saya bisa naik ke atas langit melihat Tuhannya Musa. Bayangkan itu, nantangin. Tapi begitu dia ngejar itu, dia melihat pemandangan neraka itu. Ketika air mulai berkumpul kembali, maka dia bilang di surat An-Naml tuh, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, Tuhannya Bani Israel. Dia beriman, artinya dia minta ampun itu, tobat. Kata Jibril, entar dulu, dia ambil rumput laut, dicekekin di mulutnya, udah. Jasadnya diselamatkan oleh Allah, sekarang di museum tuh di Turki, Firaun. Gitu ya. Jadi itulah. Nah, kalau misalnya nggak sempat bertobat, seorang yang syirik nggak sempat bertobat, konsekuensinya apa? Neraka. Barang yang nggak berampun, nggak diampuni, itu nggak usah dihisap, langsung tendang deh. Hari kiamat datang, ya digelar di padang mahsyar, yaumil hisab, langsung orang-orang yang begini tanpa hisap masuk neraka. Orang syirik itu. Bahkan dipelonco dulu biasanya. Sama malaikat dipanggil, orang-orang yang musyrik di mana di dunia ini, katanya. Dipanggil mereka, dipanggil pula sesembahan mereka selain Allah. Kalau mereka menyembah uang, uangnya dipanggil. Kalau mereka menyembah patung, patungnya dipanggil. Patungnya diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang kamu minta semua nasihat dari yang kamu sembah. Kalau ada, kalau nggak ada, sama-sama kamu dicemplungkan ke neraka. Cukup malaikat yang ngomong, Allah jijik. Gitu ya, mengenai ini tuh. Jadi konsekuensinya neraka. Dalam sebuah ayat mengenai syirik, ketika Allah tersinggung mengenai orang yang berkata Nabi Isa adalah satu di antara yang tiga, kan ada yang di Kristennya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jadi ada putra ini Nabi Isa kan. Maka Allah berkata,
siapa yang syirik padaku, nah, di ayat itu Allah haramkan surga dan tempatnya di neraka. Al-Maidah ayat 72. Lihat. Al-Maidah ayat 72. Dibuka dulu. Coba dibaca Arab dulu, Bang Aman. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Ya. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa itu Allah Tuhan, Isa itu adalah Tuhan, ya kan, gitu ya. Terus وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. sedangkan Isa berkata pada Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Tuhan Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, gitu ya. Terus baru innahu, ya kan, innahu man yusyrik billah, sungguhnya orang yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan padanya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa maliz zalimina, lihat, wa maliz zalimina, dan orang-orang zalim itu tidak ada penolong. Zalim. Jadi konsekuensi nggak diampunin, haram surga, tempatnya neraka. Udah makin terarah deh kita nih, ya. Ngomongin zalim yang pertama udah pasti terarah kan? Sebaliknya, kalau kita ini benar-benar menyembah Allah, kemudian kita tahan diri kita sanggup untuk tidak syirik, maka kata Rasulullah pasti surga. Pasti surga. Dan bahan itu, menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya, adalah kabar dari Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, berikan aku satu amalan, apa yang bisa memasukkanku dalam surga? Maka Rasulullah bilang, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Cukup itu aja. Hebat gak? Hadis nomor 9. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni, kabarkan kepadaku, bi amalin yudkhilunil jannah, dengan satu amal yang akan memasukkan aku ke dalam surga." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Engkau menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan satu apapun. Titik. Yang lainnya kan tambahan tuh, sholat segala macam. Intinya itu. Kayak Pak, jelas Pak? Udah tahu belum zolimnya di mana? Syirik nih zolimnya di mana? Kan dia zolimnya besar nih. Zoliman yang sangat besar, yang nggak berampun. Zolimnya di mana? Menduakan Allah. Ya, menempatkan Allah bukan pada tempatnya. Betul. Pegang Pak. Ini kunci penting hidup kita. Percaya deh sama saya, orang yang syirik itu sepeleng Pak, nggak kuat deh, ya. Matinya nggak enak. Oke, sekarang kita lihat contoh-contoh syirik yang gawat, yang sesuai dengan, ya gini, saya tidak mencontohkan semua syirik. Saya hanya mencontohkan syirik yang ada kalimat zolimnya, supaya lebih mengena lagi bahwa kita lagi ngomongin zolim nih ya. Zolim pertama, ini ada 4 contoh ya. Contoh syirik yang contoh kezoliman yang berbentuk syirik gitu ya. Pertama, menuhankan diri. Menuhankan diri. Coba kita lihat surat Al-Anbiya ayat 29. Mengaku Tuhan lah, mengaku Tuhan nih. Mengaku Tuhan. Kita lihat. Emang surat 21 ayat 29 ya.
Kita juga heran, apa ada orang yang mengaku Tuhan itu ya? Maka kita lihat nih. Wa may yaqul minhum, dan barang siapa di antara mereka ya berkata, inni ilahum min duni, aku ini Tuhan selain Allah. Coba, ada yang ngomong gitu nih ya. Fadzalika najzihi jahannam, maka orang itu kami balas dengan neraka jahanam. Kadzalika najziz zalimin, maka itulah kami demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Pertama, jadi orang yang mengaku Tuhan. Dalam sejarah Islam ada dua kejadian besar di mana ada orang yang mengaku Tuhan. Satu terus terang bilang bahwa dirinya Tuhan, satu lagi terus terang bahwa dia bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yang nomor satu adalah Fir'aun. Fir'aun itu begini, Nabi Musa itu kan dipanggil sama Allah di Bukit Tursina. Musa sini, izhab ila Fir'aun innahu tagha, pergi kamu ke Fir'aun dan sesungguhnya dia keterlaluan. Kata Allah begitu, ya kan? Lalu Allah nyuruh Musa untuk bilang apa sama Fir'aun? Nanti kamu tanya sama Fir'aun ya, Fir'aun, kamu punya nggak keinginan buat tobat? Coba. Fir'aun tuh, Musa disuruh nanya sama Fir'aun, punya nggak kamu keinginan buat tobat? Sedangkan Fir'aun tuh raja paling terkenal. Musa suruh nanya begitu. Yang kedua, Musa suruh nanya lagi, mau nggak kamu saya kasih tahu? Saya pimpin kamu ke jalan Tuhan supaya kamu takut sama dia. Coba kalau bapak jadi orang besar, ada orang nggak dari mana atau berata, sebenarnya tersinggung nggak? Maka ketika Musa nanya begitu sama Fir'aun kan, kamu mau nggak bertobat gitu? Atau mau nggak kamu saya kenal sama Tuhan supaya kamu takut sama dia? Dia sombong, dia panggil semua pembesarnya, dia panggil rakyatnya semua, dia kumpulin, dia bilang, ana rabbakumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Musa nunjukin kekuatannya, dia bilang gitu, saya Tuhan. Itu yang bikin Allah tersinggung. Jadilah dia orang yang menuhankan diri. Lihat surat 79 ayat 17 sampai ayat 24. Ya, kita berangkat ke contoh-contoh aja nih. Ayo. Oke ya. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, pergilah kamu pada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Fakul halaka ila antazakka, dan katakanlah pada Fir'aun, maukah kamu membersihkan diri? Maksudnya maukah tobat ya? Kemudian wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar kamu takut padanya. Mau enggak? Katanya. Nah, fa'arahul ayatal kubra, maka Musa kemudian menunjukkan mukjizatnya Allah. Tongkatnya jadi ular, tangannya putih-putih keluar cahaya, ya segala macam. Lalu kata Allah, fakadzdzaba wa asa, Fir'aun mendustakan dan mendurhakai, gitu. Singgung dia nih, dibilang Musa gitu. Tsumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Fahasyara fanada, lalu dia mengumpulkan semua pejabatnya, lalu berseru memanggil rakyatnya. Lalu dia berkata, faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kacau nih tauhidnya. Paham? Berarti dia menjadikan dirinya Tuhan, di samping ada Tuhan lain, di samping ada Allah. Namanya syirik. Satu, tuh modelnya begitu. Jadi menuhankan diri. Ada juga yang menuhankan diri tapi gak terus terang. Raja Namrud nanya sama Nabi Ibrahim, Tuhanmu kayak apa sih? Kata Namrud. Ibrahim jawab, Tuhan saya bisa mematikan dan menghidupkan. Kata Namrud, saya juga bisa matiin dan menghidupin. Nih, dipanggil dua orang. Sini kamu. Yang satu dibunuh, yang satu dibiarin hidup. Tuh, saya matiin, saya hidupin. Gitu. Dijarin hidup maksudnya. Ya nggak tahu, pokoknya dia begitu kan logikanya dia. Lalu sahabat Ibrahim dibilang, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur.
Coba kamu sebaliknya, diem dia. Maka Allah bilang, terdiamlah orang yang zalim itu. Jadi dia ada maksud dan benar memang bermaksud bahwa kamu gak usah sembah Tuhanmu, saya Tuhan sebenarnya. Saya bisa melakukan yang sama dengan gitu. Tuh Namrud. Yang nomor, coba lihat suratnya Al-Baqarah 258. Al-Baqarah 258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Yang dimaksud adalah siapa? Raja Namrud. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, Ana uhyi wa umit. Aku dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata lagi, sungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Nah, fabuhital ladzi kafara wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Maka terdiamlah orang kafir itu dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang zalim. Paham sampai sini? Dia orang yang termasuk perkataan Qarun. Waktu dia bilang, sungguhnya harta ini aku diberi harta ini karena ilmuku. Itu udah mulai mulai syirik dia. Sama orang kaya ditanya, ini kok bisa begini Pak? Bapak hartanya banyak. Ini gua kan capek-capek kerja. Itu syirik loh Pak. Allahnya di mana? Yang kasih dia rezeki siapa? Termasuk semua. Dan banyak sekali perkataan orang-orang gila di Al-Quran ini yang Allah abadikan sebagai perkataan syirik yang membuat Allah tersinggung. Maka mereka termasuk orang yang zalim. Oke, paham? Pas aku mau nanya. Kali kayak Fir'aun kali. Bentar lagi lu nanya dulu. Ini ada 4 contoh ya. Ini kan contohnya bersatu ya. Contoh kedua, menyembah kepada selain Allah. Pak, menyembah pada selain Allah itu ada 2 makna. Yaitu menyembah dalam arti benar-benar menyembah kepada selain Allah. Artinya kita mengadakan ibadah kepada misalnya patung, nyembah pohon, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah segala macam gitu loh. Atau kita melakukan ketundukan, kecintaan, kepatuhan, ketakutan kepada yang selain Allah. Itu menyembah juga. Maka yang begitu itu disebut menyembah togut atau menyembah setan dalam istilah Quran. Ada kan jib dan togut gitu ya. Jadi orang-orang yang percaya ada kekuatan selain kekuatan Allah, bahwa ada sesuatu yang bisa memudaratkan kita selain Allah, termasuk itu namanya menyembah togut atau menyembah setan. Jadi yang kedua ini menyembah pada selain Allah ada 2 makna. Pertama memang benar-benar menyembah patung. Untuk yang menyembah patung ini sampai saat ini di dunia, negara yang paling kelihatan ketaranya menyembah patung ya Thailand. Kalau Bapak ke Bangkok dan mempelajari silsilah kerajaan Chulalongkorn sekarang ini, mereka itu sangat-sangat menyembah Sang Buddha. Dan dewa tertinggi mereka namanya, nih catat nih, Prabuddha Mahameni Ratana Petimakon. Tiap Rebo, minggu pertama tiap bulan dimandiin tuh Pak Raja. Dimandiin. Patungnya cuma kecil hijau begini dari hiok. Dia nih yang atur alam nih. Pantas di taksinya suka ada itu patung gitu ya. Topekong ada. Tiap rumah ada topekongnya. Oh. Kamu udah ke Bangkok kan? Saya tuh begadang di hotel di Bangkok jam 4 pagi, saya menunggu subuh, saya lihat nggak bersih nih udara Bangkok. Kenapa? Karena penuh dengan syubhat, kayak nggak enak gitu kita orang Islam di situ. Bau dupa segala macam, negara penyembah patung. Ya. Catat tuh, banyak dewa lainnya. Jadi Buddha ini
bukan agama sebenarnya. Kan Budi Dharma ya, jadi kebaikan-kebaikan itu. Tokohnya Siddhartha Gautama, tapi kemudian ada tokoh-tokohnya yang dijadikan sentral tuh, dewa-dewa tuh. Wah, perlakuannya luar biasa. Ya. Nah, khusus menyembah selain Allah ini, kita jadi memperlakukan sesuatu yang sifatnya makhluk melebihi yang mesti kita lakukan kepada Allah gitu loh. Misalnya contoh nih Pak ya, supaya lebih jelas nih. Apa ya, hobi. Ada orang yang punya hobi tertentu yang hidupnya dicurahkan buat hobinya itu. Yang seharusnya kalau dia itu menyembah Allah, Allah lah yang jadi prioritas. Tapi ini enggak, ini hobinya. Wah, seluruh hidupnya dicurahkan buat itu. Apa terserah dia. Itu hati-hati lah. Bisa syirik. Ya. Gitu. Jadi membuat Allah tersinggung. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yattakhizu min dunihi andada." Dan ada orang sebagian di dunia ini yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Itu dia Allah sindir. Coba buka Al-Baqarah 165. Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Lain sama orang beriman. Orang beriman sangat cinta pada Allah. Lihat, selanjutnya lihat. Walau tarol ladzina zolamu isyarul azab. Seandainya orang-orang yang zolim itu, maksudnya yang menyembah selain Allah tadi, tahu kalau mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu hanya punya Allah saja, nggak ada lagi yang punya kekuatan itu, mereka tentu akan sangat menyesal melakukan syirik. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan sesuatu memecahkan cinta kita pada Allah, memecahkan takut kita pada Allah. Kita takut pada sesuatu yang lebih besar seolah daripada Allah itu. Banyaklah contohnya Pak, saya nggak perlu uraikan di sini. Ya, hati-hati ya. Jadi menyembah pada selain Allah. Larangannya jelas. Larangannya coba Yunus 106. Yunus 106. Apa kata Yunus 106? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tad'u min dunillah. Jangan kamu menyembah apa-apa selain Allah ya. Janganlah kamu menyembah selain Allah gitu, min dunillah ma la yanfa'uka. Sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepada kamu, wala yadurruka, dan tidak bisa memberi mudarat padamu. Fa in fa'alta, kalau kamu melakukan yang itu juga, kamu lakukan tetap, lihat, fa innaka idzam minadz zalimin, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ini contoh aja, contoh. Hati-hati, jangan sampai kamu membuat Allah tersinggung dengan perbuatanmu yang seolah-olah menjadikan sesuatu tandingan, persekutu di samping Allah. Sedangkan kamu tahu kamu menyembah Allah, tapi kamu juga menyembah sesuatu selain Allah. Orang-orang yang menyembah sesuatu selain Allah akan ditegur 2 kali. Teguran pertama, teguran di hadapan neraka jahanam. Belum masuk neraka, tegur. Bapak yang sering yasinan pasti hafal. Bunyinya, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kamu orang dosa, orang syirik, berpisah kamu. Orang beriman saya suruh ke surga, kamu ke sini. Lalu Allah menasihati, alam ahad ilaikum ya bani adama ala ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin.
wa ani buduni hadza siratal mustaqim. Bukankah aku telah memberitahu kepada kamu, jangan kamu sembah setan. Maksudnya jangan sembah sesuatu selain Allah. Setan itu musuh kamu. Dan sembahlah aku saja. Hadza siratul mustaqim. Itu jalan yang lurus. Bodol gitu. Paham ya? Apa begitu tegurannya Allah? Di hadapan neraka jahanam. Di hadapan lo, belum masuk neraka jahanam. Bukan lo. Yasin. Surat Yasin ayat 59, 60, 61 dan seterusnya. Ayo gantian dibacakan Arab dan terjemahannya. Pertama dari mulai Pak Joko 59-nya, Pak Iskandarnya 60. Lalu Bang Aman 61 ya. Wamtazu yawma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Baman. Wa ni'buduni hadza siratun mustaqim. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Pak Dek. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Ya. Dan sungguh ya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Pak Rudi. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ya. Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Ya, di hadapan neraka jahanam Allah bilang, salah lu. Dulu kan udah bilang jangan nyembah yang lain selain aku. Gitu. Nih neraka jahanam. Yang dulu kamu diperingatkan. Gitu. Di hadapan neraka jahanam. Ketika di neraka jahanam udah masuk, Allah memilih orang-orang syirik yang paling ringan siksaannya. Paling ringan. Paling ringan siksaan di neraka jahanam bagi orang syirik adalah batu ditempel ke telapak kakinya, otaknya mendidih. Paling ringan tuh. Allah tanya, seandainya kamu punya dunia dan seisinya, atau emas penuh bumi, mau nggak kamu jadiin tebusan buat kamu sekarang ini? Mau, naam, mau dong. Yang penting jangan disiksa begini. Maka Allah bilang, dulu saya pernah minta sama kamu yang sepele lebih ringan dari itu, supaya kamu jangan menyekutukan saya. Tapi kamu tetap menyekutukan saya. Allah peringatkan lagi dalam neraka, dipanggil orang yang paling ringan. Dulu waktu kamu dari sulbi Adam, saya pernah nyumpahkan kamu, alastu birabbikum. Saya Tuhanmu kan? Ya. Dulu saya cuma minta kamu jangan nyekutukin saya gitu. Ya, hadis nomor 13, lihat. Mantap ini. Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, ya, beliau bersabda ya, Allah Taala bertanya pada penduduk neraka yang siksanya paling ringan. Apa kata Allah? Adzabal law kanat lakal dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Apakah sekiranya kamu memiliki dunia dan sisinya, apakah kamu akan menjadikan tebusan untuk dirimu? Allah itu menjawab, na'am. Allah berfirman, kamu pernah diminta sesuatu yang lebih ringan dari hal itu saat kamu masih berada di tulang sulbi Adam, yaitu agar kamu tidak menyekutukanku, dan dengan hal itu aku tidak akan masuk ke dalam neraka, tapi kau enggan dan tetap menyekutukanku. Jadi Allah marah. Gimana, Pak? Sampai sini jangan sirik lagi ya.
Hati-hati. Jadi dulu pernah kita disumpah oleh Allah ketika kita ada di sulbi Adam. Ya. Bapak bisa lihat sumpahnya itu di surat Al-A'raf 172 sampai 173 ya. Tadi di rumah lihat itu. Sumpahnya ketika kita disumpah oleh Allah bahwa kita akan bertauhid, nggak akan syirik. Ya. Nah, kemudian Allah selain, nah Rasulullah tuh pernah menguraikan surat apa nih? Yang huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah, surat apa ya? Di akhir suratnya disebut huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Al-Mudaththir ya. Apa surat apa coba? Di juz sama. Dia adalah ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. An-Nasiyat apa gitu. Ya, ahlul taqwa, ahlul maghfirah, Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Lihat ya, surat Al-Mudaththir ayat terakhir tuh. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Nah, Al-Mudaththir ayat 56 ya. Waktu Rasulullah di ayat ini, Rasulullah menjelaskan. Lihat penjelasan Rasulullah di hadis nomor 5, lihat. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW membaca ayat huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, yang artinya dia Allah adalah Rabb yang patut kita bertakwa padanya dan berhak memberi ampun. Ya, ayat ini ya. Beliau bersabda, nih, Rasulullah bersabda ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah zat yang patut untuk ditakuti. Saya ulangi, aku adalah zat yang patut untuk ditakuti. Tidak dijadikan bersamaku sesembahan yang lain. Ya, faman taqa ay yaj'ala ma'iya ilahan akhar fa ana ahlu an aghfirlah. Barang siapa yang takut menjadikan sesembahan yang lain bersamaku, maka aku berhak untuk mengampuninya. Hebat ke Allah. Jadi kalau kita takut berbuat syirik, takut maka Allah bilang, saya ampuni kamu. Beres. Dosa lo kayak sih? Saya zina 1000 kali. Allah. Yang penting enggak sih? Hebat Allah. Saya korupsi Bang Aman 20 miliar. Kata Allah kecil 20 miliar. Seluruh alam saya yang punya kok. Artinya kalau ngomong takut begini, kalau ada sesuatu misalnya yang tidak disengaja, tidak ini berarti Allah ampuni. Iya. Karena kita kan kalau sengaja jelas ya. Iya kan kalau tidak sengaja kan. Iya, kalau kita pokoknya berbuat di dalam ayat An-Nisa itu kan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni semua dosa selain syirik sesuai dengan kehendak Dia. Misalnya kita berbuat zalim yang kedua, zalim yang kita melanggar perintah Allah segala macam itu. Bagi Allah kecil. Ini yang terbesar Pak yang kita ngomongin. Yang syirik ini. Makanya siapa yang takut berbuat syirik, dosa yang lain saya ampuni. Asal takut aja, jangan sampai berbuat syirik. Gitu loh. Hebatnya Allah. Kisah itu ya. Kenapa? Kisah yang pengen dibakar jasadnya itu ya. Oh iya, itu termasuk tuh. Masuk begitu. Ya. Itu contoh nomor 2. Contoh nomor 3 ya, yang pertama tadi apa? Pertama menuhankan diri kan, mengaku Tuhan. Kedua menyembah pada selain Allah. Perbuatan syirik yang kezaliman adalah tidak ikhlas dalam beramal atau beribadah. Tidak ikhlas dalam beramal atau beribadah. Nah ini yang gawat nih. Itu termasuk syirik loh, hati-hati ya. Tidak ikhlas dalam beramal atau beribadah. Orang tuh kalau bisa kepada Allah tuh sifatnya aslama, berserah diri, muhsinun, beramal baik, dan mengikuti jejak orang yang bertauhid, jejak Nabi Ibrahim. 3 ini aja cukup. Aslama itu artinya kita bertauhid, menyerahkan diri. Saya paham Anda Tuhan satu-satunya. Itu hebat tuh. Dan ini hanya pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Makanya kata Allah, agama yang paling benar itu kalau kamu aslama, kemudian kamu muhsinun, kemudian kamu mengikuti ittiba milah
Ibrahim. Surat An-Nisa 125. Surat An-Nisa 125. Bapak lihat baik-baik ya, jangan hanya dibaca tapi dimengerti. Lihat nih. Waman ahsanu dinam, dan siapakah yang lebih baik agamanya gitu ya, agamanya, mimman aslama wajhahullah, daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, ya, kepada Allah, wa huwa muhsinun, sedangkan dia dalam keadaan berbuat baik, beramal soleh, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti jejak milah Ibrahim yang lurus. Ya. Kemudian wattakhazallahu Ibrahim khalila, Allah jadikan Ibrahim itu kekasihnya karena Allah sayang betul sama Ibrahim karena pendirian Ibrahim yang tegas. Lihat sekarang baik-baik. Perintah kepada kita semua supaya kita beramal dan beribadah ikhlas pada Allah. Istilah Quran mukhlisinna lahuddin. Mukhlis artinya murni. Lahuddin jalanin agama. Murninya gini. Bensin kalau bensin campur kan cuma buat motor. Yang taknya kecil kan. Ya kan, artinya kalau buat mobil mah nggak bisa jalan dia. Kenapa nggak bisa jalan? Kan dia campur oli, campur apa. Kalau bensin murni misalnya yang oktannya tinggi, itu buat mobil yang bagus. Wow, bakarnya cepat. Sama, ini murni hanya untuk Allah, nyambung. Tiap apa juga, makan, minum, ibadah, semuanya hanya untuk Allah. Makanya ada sumpahnya, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Oh, kan hebat, gak ada sekutu baginya. Ya, nah lihat perintahnya. Perintahnya ada dua. Pertama di surat Az-Zumar ayat 11, yang kedua surat 40 ayat 14. Lihat. Perintah untuk kita ikhlas. Buka dulu surat Az-Zumar ayat 11. Dikit lagi Pak ya. Bersabar ya. Apa kata Az-Zumar 11? Kul inni umirtu. Katakanlah Muhammad, sungguhnya aku diperintah, ya, an a'budallah, agar aku menyembah Allah, mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas menyembah, jalanin agama, dengan memurnikan ketaatan. Kalau di dalam Al-Quran bunyinya dengan memurnikan ketaatan, murni, ya, ikhlas hanya untuk Allah. Ini berat loh Pak, prakteknya berat loh. Yang kedua surat 40 ayat 14. Apa kata 40 ayat 14? Surat Al-Ghafir ayat 14. Fadullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan ikhlas, ya, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, memurnikan agama, memurnikan ibadat padanya, walaupun orang kafir tidak menyukainya. Nah, di sini baru kita lihat kekhawatiran Rasulullah terhadap orang-orang yang tidak ikhlas ini. Apa khawatirnya? Hadis nomor ke-8. Lihat. Termasuk syirik tuh. Lihat. 8, lihat 8. Baik-baik nih. Mudah-mudahan kita nggak pernah begini ya. Lihat ya. Dari Sadat bin Aus, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma takhawwafu ala ummati ala ummati al-israku billah. Sungguh yang paling aku khawatirkan terhadap atas umatku adalah menyekutukan Allah atau syirik. Lihat, ama inni lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala wasanan. Ketahuilah bahwa aku bukan bicara syirik tentang menyembah matahari, bulan atau berhala. Walakin a'malan li ghairillah wa syahwatan khafiyah. Namun sebenarnya termasuk syirik adalah engkau melakukan amalan dengan niat tujuan selain Allah dan di hatimu ada keinginan yang samar di balik amalan itu. Nah, nih namanya syirik khafi, syirik tersembunyi. Ini juga syirik.
mengerjakan sesuatu amal atau ibadah bukan karena Allah, tapi karena tersimpan sesuatu niat lain, maksud lain. Itu sih artinya menjadikan dia sebagai sentral, bukan Allah yang sentral. Hati-hati. Contohnya ria. Hadis 12. Hadis nomor 12. Dari Mahmud bin Labid, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Lihat, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman pada mereka pada hari kiamat, saat orang-orang diberi balasan atas amal mereka. Kata Allah, temuilah orang-orang yang dulu kau perlihatkan amal di dunia, lalu lihatkanlah apa kalian menemukan balasan di sisi mereka. Marah Allah. Wah, zolim Pak, jangan sampai deh. Maka kalau Bapak hayati Al-Kahfi tiap malam Jumat, ayat terakhir menyebut apa? Ayat terakhir Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbi ayo liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan fala wala yusrik bi ibadati rabbi abada. Siapa yang mau selamat jumpa sama Tuhannya, artinya Tuhannya nggak marah kayak gini nih, maka hendaknya dia beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Jangan syirik. Ya. Nah, terakhir adalah bentuknya sumpah dengan selain nama Allah. Pak, kita ini penyakitnya begini Pak, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, nggak boleh tuh. Demi Allah aja. Rasulullah nggak usah. Demi Allah, demi Rasulullah jangan. Demi Allah. Dalam bahasa Arab ada wallah, tallah, dan billah. Wallahi. Bahkan Rasulullah menegaskan wallahi biyadihi nafsi. Demi Allah demi zat yang nyawaku berada di tangannya. Nah itu. Demi Allah. Siapa yang sumpah dengan selain nama Allah, demi ayah ibuku, demi apa, maka termasuk syirik. Hadis nomor 6. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar pernah bersumpah dengan lafal demi ayahku. Maka Nabi SAW bersabda, melarangnya. Beliau bersabda, man khalafa bi syai'in dunallah ta'ala faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah Ta'ala, maka dia telah berbuat kesyirikan. Gitu Pak ya. Itu zalim yang berbentuk syirik. Jadi ada 4 contoh aja. Kemudian terakhir ada 3 bacaan yang Bapak bisa baca tiap hari kapan aja. Kalau bisa pada waktu tahajud ini, coba Bapak lafalkan 3 hal ini. Yang 2 itu waktu habis tahajud, yang 1 lagi sebelum tidur. Yaitu yang pertama bacaannya adalah, kalau bisa Bapak ulang-ulang ini ya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifah wa ma ana minal musyrikin. Surat Al-An'am ayat 79. Al-An'am ayat 79. Dibuka dulu. Buka. Ini diulang-ulang Pak. Ini artinya Bapak berharap jangan sampai syirik. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya aku menghadapkan dirimu kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang berserta Tuhan.
baca diulang-ulang sampai yakin bahwa Bapak memang tidak syirik. Ya. Ini tolong ya, ini bukan saya nggak pakai istilah saya ijazahkan ya. Tapi saya harap dawamkan ini. Ya, habis tahajud selesai, doa-doa selesai semua, bilang sama Allah, saya harapkan wajahku pada Allah. Yang kedua, bacanya di surat Al-An'am 162. Surat Al-An'am 162. Kalau tadi 79, ini 162. Kul, katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan 163-nya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya adalah sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Lihat, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri. Baca ini juga. Ya, baca untuk sumpah kita. Ya. Kalau saya awali dengan syahadat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru ini wajah tu wajah lagi. Diperintah. Ya. Tahajud. Terakhir, baca sebelum tidur, baca qul ya ayyuhal kafirun. Hadis nomor 10. Lihat. Dari Farwah bin Naufal radhiyallahu anhu, bahwa dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku ucapkan apabila aku menuju tempat tidurku." Beliau berkata, ya, "Qul ya ayyuhal kafirun." Bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Fa innaha bara'atum minal syirk. Karena surat tersebut adalah sikap berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun na'budu ma ta'budun, seterusnya itu sampai akhir. Nah, demikian. Tidur banyak ya. Iya, Qul Anas, ada di tiup. Fatihah juga ada, ayat kursi ada. Al-Hasr juga. Lalu ini juga Pak. Saya dulu istighfar. Saya dulu istighfar pernah. Al-Baqarah ayat terakhir. Semua. Banyak sebenarnya. Akhirnya bini kita bilang, "Ini gimana tadi tidur?" kapan mulainya nih Pak? Nah, demikian. Jadi malam ini kita hanya membicarakan zalim yang pertama, Pak. Zalim kedua minggu depan lagi, nanti gilirannya. Baru zalim pertama, yang Allah marah benar karena gak berampun. Baru nanti yang kedua, yang ketiga gitu. Pelan-pelan ya Pak, Ustaz ya. Jangan semuanya. Ya, semoga ada manfaatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.